warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trahtan Winalina Aiwandari dari kelas SI 4101. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengembangan aplikasi bergerak pada lesson 7 yaitu background task. Di sini kita masuk ke unit 3 yaitu working in the background. Pada lesson 7 ini ada 3 poin yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama async task, yang kedua async task and async task loader, dan broadcast receiver. Yang pertama kita masuk ke 7.1 yaitu async task. Jadi nanti kita akan membuat sebuah aplikasi. Di sini ada text view, memiliki satu text view dan satu button. Nah, saat buttonnya diklik, aplikasinya akan melakukan sleep untuk waktu yang random. Jadi langsung saja kita masuk ke task pertama, yaitu kita akan set up the simple async task project. Jadi pertama kita buat dulu project baru yang bernama simple async task dengan empty activity template. Jadi sebelumnya saya sudah membuat simple activity class, simple async task maksud saya. Lalu masuk ke activity underscore main XML bagian teks. Kita akan menambahkan tadi yaitu text view dan buttonnya. Di sini sudah ada text view. Kita ubah text view ini Oke, sekarang kita mulai untuk ngodingnya. Android pertama kita masukkan dulu ID-nya. Saya mau menulis text view. Lalu kita gunakan layout width-nya yaitu wrap content, layout height-nya wrap content juga, Android text-nya kita gunakan ready to store. Lalu kita menggunakan text size yaitu 24 dp dan start of-nya parent constraint top to top of parent. Nah, lalu untuk buttonnya kita tambahkan ID-nya, tapi nanti saja. Width-nya cloud content,
lalu headnya juga word content. Kemudian kita masukkan layout margin topnya, Android layout margin top 24 pb. Lalu tambahkan on click di sini karena kita nantinya akan mengklik button itu, jadi kita tambahkan on click pada codingannya, yaitu start text Android text start text. Setelah itu kita tambahkan layout constraint start constraint start to start of parent, lalu app layout underscore constraint top to bottom of. Lalu kita panggil lagi ID yang sebelumnya di text view. Baik, kita akan mengganti dulu ID-nya, kita coba dulu. Kita copy saja teks view-nya. Nah, setelah itu kita akan membuat ini jadi string. Ini juga selanjutnya kita masuk ke task 2, yaitu create the asyntax subclass. Jadi kita membuat subclass untuk asyntaxnya. Pertama, kita diharuskan untuk membuat Java class baru dengan nama simple asyntax yang dia akan extend dengan asyntax yang sebelumnya, and dia generic type. Ya, langsung saja kita buat file. Salah pencet di sini Java class. Di sini namanya simple asyntax. Simple asyntax. Oke. Di sini kita simple sintaksnya tambahkan extend dengan asyntax.
Nah, lalu di sini tambahkan private reference text view and text. Selanjutnya kita tambahkan in backgroundnya. Lalu masukkan random r sama dengan no random. Jadi di sini kan tadi dia akan sleep dalam waktu yang random. Di sini kita masukkan random.
Nah, di sini nanti yang teks yang akan muncul adalah wake at less after sleeping for plus s, yaitu s yang integer ini yang nantinya akan dilakukan, dia akan n kali s n kali 200 milisecond. Lalu kita tambahkan juga protected void on post execute string result kita akan ART enter. Pada task 3 kita akan implement the final step. Jadi kita akan menambahkan beberapa codingan pada main activity.java kita. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan implement the method that start the async task. Jadi kita akan mengimplementasikan metode-metode yang untuk menjalankan async task-nya, dan kita juga akan mengimplement on save instance state-nya. Jadi kita langsung saja lakukan coding pada main activity-nya. Di sini setelah app compat kita tambahkan private static final string text underscore state sama dengan current text. Lalu ada private text view and text view sama dengan 0. Setelah itu pada onCreate kita akan menambahkan inisialisasi dari mTextView. Jadi kita tambahkan mTextView sama dengan dalam kurung mTextView TextView saja maksud saya, lalu find view by id pada r.id yang tadi kita buat, yaitu text view. Oke. r.id text
view. Lalu text view. Lalu kita buat if save instance state tidak sama dengan 0, maka text view-nya dot set text lalu kita tambahkan public void on save instance state bundle out state jadi super dot on save instance state out state. Lalu kita akan save state-nya, yaitu out state dot put string text state koma and text view dot get text to string. Kita baik, setelah kita menyelesaikan codingan-codingan yang sudah ditambahkan, kita jalankan aplikasi kita, running aplikasi kita. Nah, di sini sudah ada I'm ready to start work. Lalu kita coba start task. Nah, awake last after sleeping for 1 millisecond. Sleeping awake at last after sleeping for 1600 millisecond. Seperti itu. Kita akan masuk ke poin 7.2, yaitu async task dan async task loader. Apa yang akan kita buat aplikasi yang akan kita buat di poin ini, yaitu kita akan membuat sebuah aplikasi untuk menemukan author dan title book dengan menggunakan async task. Di sini di aplikasinya kita menambahkan edit text dan button. Lalu hasilnya akan di-display menggunakan text view di below the button. Jadi nanti dia akan seperti ini.
Lanjut saja masuk ke taks 1. Kita akan mengeksplor Google Books API. Caranya, kita masuk ke Google API Explorer di link berikut ini. Lalu kita klik service in the left. Lalu kita pilih ini Google API Explorer. Kita cari Books API. Nah, di sini kita akan menemukan books volume list. Books volume. Nah, lalu di sini akan memunculkan try this API. Lalu pada queue file kita akan memasukkan nama atau partial nama bukunya. Untuk contoh di sini kita menggunakan Romeo. Lalu kita akan membuat maksimal dia memberikan hasilnya adalah 10 buku saja. Lalu pada print type-nya kita masukkan books. Print type books. Lalu kita melihat untuk authorize request using out 2.0-nya menjadi off. Lalu kita klik execute without. Lalu kita lihat untuk kita scroll untuk melihat si HTTP request dan HTTP responnya. Di sini HTTP requestnya ada Google Book Search dan ini dia. Dan ini ada untuk responnya. Nah, di sini nanti dia akan memunculkan ada kain dengan value string dan description-nya research type. Lalu ada item, value-nya list, description-nya a list of volume, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke taks 2, yaitu create the who wrote it aplikasi. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi untuk mengetahui siapa sih yang menuliskan ini. Lalu kita pertama-tama pasti kita akan membuat project baru. Langsung saja kita buat project barunya. Empty activity dengan nama who write it.
finish. Lalu Android akan melakukan sinkronisasi. Selanjutnya kita akan membuka activity main.xml layout. Lalu kita akan menambahkan layout margin pada top level constraint-nya. Di sini atribut to top level constraint layout kita masukkan Android margin. Lalu kita disuruh untuk menghapus text view yang sudah ada, dan kita menambahkan elemen-elemen dan atribut untuk file kita dengan dengan ketentuan sebagai berikut. Kita akan menambahkan text view, edit text, button, text view, dan text view. Langsung saja kita tambahkan di sini. Kita tambahkan terlebih dahulu text view dengan widthnya match parent. Nah, headnya juga wrap content, lalu Android ID-nya kita masukkan instruction, lalu Android text, instruction, masukkan text appearance-nya, itu text appearance. Text appearance lalu app layout constraint start to start, constraint start to start dia jadi ini text appearance app compat title ternyata teman-teman. Lalu dia ini parent dan top of-nya constraint top of-nya parent juga. Kemudian kita tambahkan edit text,
widthnya match parent, web content, lalu Android ID-nya book input dengan margin topnya adalah 8 dp dan Android input type-nya kita menggunakan teks. Lalu ada Android hint, yaitu memunculkan input underscore text. Lalu app layout end to end of constraint end to end of parent. Lalu kita masukkan layout constraint start of-nya parent dan app layout constraint top of bottom of, top to bottom of. Kita masukkan ID-nya text view. Jadi di desain pada instruction ini sini kita akan membuat ID di sini kita akan top of-nya memanggil pada ID text view. Lalu kita akan menambahkan button dengan width-nya web content, height-nya web content juga. Lalu masukkan Android ID, yaitu search button, add plus ID, add search
button, lalu kita masukkan layout marginnya, layout margin top, yaitu 8 dp, dan Android teksnya berupa add string slash ini kita masukkan saja button text. Nah, lalu kita masukkan Android on click, search books, lalu app layout constraint start layout underscores constraint start to start off menjadi parent, dan ini kita menggunakan ID-nya ini. Lalu masukkan text view. Jadi text view-nya untuk headline. Untuk si root-nya kita akan get user input, mendapatkan input user. Kita buka main activity.java-nya. Kita tambahkan private edit text mbook input, kemudian private text view dengan title-nya. Dan private text view untuk author. Oke. Lalu pada on create kita tambahkan mbook inputnya, yaitu edit text find view by id r.id book input. Dan untuk title-nya sendiri menggunakan text view find view by id, dia mengambil dari title text. Dan untuk yang terakhir author menggunakan text view find view by id nya author text. Oke. Lalu pada search book method kita edit text view convert to a string.
public void search books view astaga, menggunakan string query string sama dengan book input dot get text dot to string. Selanjutnya kita akan membuat empty asyntax class. Caranya membuat Java class baru dengan nama fetchbook yang extend dengan asyntax. Jadi kita akan menambahkan pada ini Java class baru dengan nama fetchbook. Fetchbook ini extends dengan asyntax. Nah, lalu to do display implement the required method. Kita menambahkan dia extend kita tambahkan override di sini, string maksud saya, yaitu override protected string do in background dengan strings. Lalu return null. Lalu kita buat lagi override protected void on post execute string s dengan super dot on post execute s. Lalu untuk mendisplay result di text view objek di main activity, kalian harus punya akses untuk text view di dalam asyntax. Lalu kita buat weak reference member variable untuk dua result yang akan kita panggil.
Jadi kita buat untuk si title dan author. Nah, lalu jangan lupa alt enter. Lalu kita membuat constructor untuk fetch booknya pada main activity fetch book. Ternyata ini terdapat di atas override yang kita buat tadi. Di atas override pertama. Lalu kita akan membuat network utils class dan membuat the URI. Pertama kita membuat Java class baru dengan nama network utils. Java class network utils. Dia tidak extend dari kelas yang lain. Lalu kita tambahkan log tag variable pada network utils ini, yaitu private static final string log underscore tag sama dengan network utils dot class dot get simple name. Lalu kita buat static method dengan nama getBookInfo. Buat lagi. Lalu pada getBookInfo ini kita masukkan HTTP URL connection
headernya kita masukkan 0, lalu buffer readernya juga sama dengan 0, dan string book JSON stringnya sama dengan 0. Jangan lupa kita return book JSON stringnya. Nah, setelah itu kita tambahkan try and catch atau finally sebelum return statement. Try, catch, dan finally. Lalu kita tambahkan ini di atas log tag. Lalu pada getBook info in the try block, di try kita masukkan URI who will URI sama dengan URI dot parse kurung book underscore space underscore URL dalam kurung dot book dot open query parameter dalam kurung query param koma query string dot query lalu pada try kita convert URI untuk ke URL nya dengan cara URL request URL
sama dengan new URL dalam kurung uri.toString. Sebelumnya ada yang terlewat tadi. Kita masukkan pada string XML kita. Di string XML ini kita tambahkan codingan sebagai berikut. Oke, kembali lagi ke kita selanjutnya akan make the request pada getBookInfo. Kita akan request ini. Maaf, tadi sudah kita tambahkan di sini nih. Pada ini network utilsnya. Lalu kita juga tambahkan string baru. Di sini menggunakan no result found. Lalu task 2 sudah selesai, lanjut ke task 3. Di task 3 ini kita akan mengimplement UI best practice. Saat user mengklik search booknya, keyboardnya nggak hilang. Lalu langsung saja kita akan menghide keyboard dan update the text view. Pada main activity di search book method, setelah query string definition, kita akan menambahkan coding
Jadi pada main activity setelah search book view kita masukkan input method manager input sama dengan input method manager. Lalu if input manager tidak sama dengan 0, maka input manager dot hide solve input from window view dot get window token input method manager dot hide underscores not underscores always. Input method manager. Lalu kita pada Facebook di sini kita author tambahkan author text dot set text dan title text dot lalu masukkan loading ke string. Sudah.
Lalu manage the network state dan the empty search file cache. Pada search book method, gunakan connective manager dan network info class untuk mengecek koneksi jaringan dengan menambahkan codingan pada setelah input manager kode yang menghide si keyboard. Sini. Lalu kita menambahkan untuk memanggil fetchbook dan text view update connecting. Nanti dia akan seperti ini. Karena ada masalah, kita copy paste saja dan ini kita tambahkan string lagi di sini. Oke, selanjutnya pada task 4 kita memigrate to async task loader. Jadi kita akan membuat async task loader class. Kita akan mengcopy write project dan merename copy projectnya menjadi write it loader. Lalu membuat kelas dengan nama bookloader yang extend dengan async task loader dengan parameter type-nya string. Kita tambahkan kelas baru pada bookloader dengan nama bookloader. Lalu, 1 2 3 4
Di sini kita tambahkan Java class, yaitu bookloader. Pada bookloader ini kita tambahkan dia extend pada asyntax loader. Lalu selanjutnya kita akan mengimplementasikan require load in background dengan menotis similarity antar metode initial in background dengan asyntax. Di sini kita akan tambahkan add null label, add override public string load in background. Dengan returnnya null. Selanjutnya public bootloader add non null context super context. Lalu kita akan implement require method dengan cara press Ctrl O untuk override method dan select starting parameter. Ini on start loading. Oke, pada on start loading dia akan masuk ini. Lalu kita akan membuat variabel baru dengan nama mQuery untuk menghold string books API query-nya. Lalu memodif konstruktor stringnya dengan inilah. Kita masukkan lalu pada load in background
login background, kita returnnya diubah menjadi seperti ini. Setelah itu kita memodifikasi pada main activity-nya. Pada main activity ini kita akan menambahkan loader manager .loader callback pada di interface main activity-nya. Kita tambahkan lalu pada onCreate loader lalu kita juga tambahkan ini. Jadi di sini kita menambahkan codingan untuk on click-nya kita di search books, dan kita mereplace execute fetch book-nya menjadi restart loader. Jadi seperti ini ditambahkan. Lalu kita akan mengimplementasikan loader callback. Jadi tadi sudah dicoba pembuatannya. Nah, di sini kita ada menambahkan di onCreate loadernya replace returnnya menjadi bookloader this query. Lalu setelah itu kita mereplace argumen JSON object yang tadi sebelumnya kita buat menjadi seperti yang diperintahkan di sini. Lalu kita menambahkan kode di onCreate-nya kita yang if get support loader manager. Jadi nanti dia akan seperti ini. Setelah itu kita akan mencoba untuk running aplikasi kita. Jadi Gradle-nya sedang running. Kita tunggu beberapa saat dulu. Nah, di sini dia sudah memunculkan enter a book name to find out who wrote the book. Jadi tadi kita coba untuk mencari Romeo. Lalu kita search booknya. Nah,
Coba kita cari lagi. Lihat. Salah ternyata. Selanjutnya kita masuk ke 7.3 yaitu broadcast receiver. Di sini kita akan membuat sebuah aplikasi dengan meregistrasi broadcast receiver. Kita ada nanti kita akan mendisplay toast message saat device-nya connect atau tidak connect dari power. Jadi dia akan mengesend dan mereceive custom broadcast untuk different toast message. Oke, selanjutnya pertama kita akan task satunya set up the power receiver project. Lalu kita akan membuat project baru dengan nama power receiver. Langsung aja kita file new project activity power receiver. Ya, dia sedang melakukan sinkronisasi. Nah, lalu kita membuat broadcast receivernya pada package dengan nama Android Project View and Navigate. Dan kelas baru dengan custom receiver. New kelas custom receiver. Lalu intent action file constraint, kita akan action headset plug di sini untuk mengesend saat dia itu connect dan disconnect si headsetnya. Jadi kita buka pada Android manifest XML file. Di manifestnya dibuka saja. Nah, di sini kalau misalnya ada receiver, sebenarnya kita harus menghapus receiver elemennya. Tapi di sini sudah tidak ada. Lalu kita masuk ke main activity.java. Main activity.java. Ya, di sini kita akan menambahkan di main activity kita Nah, setelah itu kita akan create a new filter
create an intent filter with intent action. Pada main activity.java di onCreate method kita akan membuat intent filternya. Intent filter sama dengan new intent filter. Lalu di main activity dan di upgrade lagi kita tambahkan untuk action disconnect sama connected. Masukkan filter dot add action intent dot action underscore power underscore disconnected. Nah, di sini ini adalah dia menambahkan action untuk pada saat si actionnya itu disconnected. Lalu kita buat juga untuk yang connected. Di sini tinggal connected. Kemudian kita akan meregister dan men-unregister receivernya. Di main activity.java pada onCreate juga kita akan meregistrasi receiver kita dengan menggunakan main activity context. Jadi nanti receivernya bisa aktif dan bisa digunakan untuk receive broadcast selama main activity kita berjalan dengan menggunakan codingnya sebagai berikut. Receiver, filter. Nah, setelah itu kita akan membuat protected on destroy method dan mengunregistrasi receiver kita. Add override protected void on destroy. Nah, di sini kita melakukan unregistrasi. Jadi pada onCreate kita melakukan registrasinya, di destroy-nya kita melakukan unregistrasi. Selanjutnya kita akan mengimplement onReceive pada broadcast receiver yang kita miliki. Kita akan menambahkan codingan di onReceive pada custom receiver.java. Di sini kita tambahkan string intent
Nah, lalu kita membuat switch statement menggunakan intent action string. Kita membuat switch statement if intent action tidak sama dengan 0, maka string toast message-nya menjadi unknown intent action. Switch intent action yes intent dot add connected terus message-nya menjadi jadi ini tuh kita akan memberikan toast saat si powernya kita nyalakan atau kita konekkan, maka dia toastnya akan menampilkan jika si power itu menampilkan bahwa si power telah connect. Lalu untuk yang disconnect kita copy saja, tinggal diubah bahwa dia disconnected. Ini powernya disconnected. Lalu setelah switch statementnya selesai, kita menambahkan codingan untuk mendisplay atau memunculkan si toast ini dengan cara tambahkan toast dot make text konteks koma toast message-nya koma toast dot length short. Dot. Nah, di sini dia menampilkan si yang kita punya show. Setelah itu kita masuk ke task 2. Task 2 ini kita akan mengirimkan dan mereceive atau mendapatkan receive a custom broadcast. Langsung saja kita akan mendefine custom broadcast kita, broadcast action string. Define your custom broadcast action string.
Pertama-tama kita akan menambahkan constant member variable di main activity kita dan di custom receive class. Kita menambahkan private static string action Nah, kita copy paste untuk si custom receiver. Lalu kita menambahkan custom broadcast button di activity main.xml. Main ini di activity main kita hapus saja untuk text view hello world, kita ubah menjadi button. Di sini width-nya world content, height-nya juga world content. Kita akan memunculkan teks berupa send custom broadcast. Jangan lupa, karena kita akan mengeklik tombol kita untuk memunculkan dan melanjutkan pekerjaannya, kita gunakan Android on click. Layout constraint bottom to bottom of parent, layout constraint left to left of, left to left of, left to left of parent, layout right to right of parent, dan app layout underscore constraint top. Di sini kita akan menambahkan ID-nya, yaitu send broadcast. Lalu kita ekstrak string resource.
Selanjutnya klik yellow highlight send custom broadcast map. Kita implement send custom broadcast. Yang pertama kita lakukan adalah pada main activity di dalam custom broadcast method kita menambahkan sebuah intent send broadcast. Kita buat dulu. Send custom broadcast, send custom. Iya. Pada send custom broadcast kita tambahkan intent yaitu intent custom lalu custom intentnya sudah dideklarasikan, kita mengirimkan broadcast menggunakan local broadcast manager. Dot get instance this dot send broadcast custom broadcast intent. Lalu kita melakukan register dan unregister broadcast customnya kita. Pada main activity Java di dalam onCreate kita akan pada local broadcast manager dan meregistrasi receive with custom intent action. onCreate di sini kita tambahkan local broadcast manager dot get instance this dot register receiver receiver new intent filter action underscore custom broadcast lalu pada onDestroy kita juga tambahkan
local broadcast manager untuk mengunregistrasi receivernya kita. Kemudian kita akan membuat respon ke custom broadcast kita. Di custom broadcast receiver.java, di dalam receive method kita tambahkan cache statement pada switch block. Kita tambahkan di sini cache action cluster. Custom lalu kita ekstrak stringnya. Lalu ini tadi ada kesalahan teman-teman, jadi setelah break harusnya kurung tutup dulu baru tos make text. Lanjut kita akan menjalankan aplikasi kita. Nah, di sini kita akan custom broadcast receive, custom broadcast receive, custom broadcast receive. Jadi sekian untuk pembuatan lesson 7 background task. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.